Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sholat subuh rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tunjukaken puja puji syukur kita wonten ngarsa Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kaparingi kanikmatan dumateng kita sehingga kita saged nglampahi dawuh-dawuhipun insyaallah ugi saged nglampahi napa ingkang dados awisan-awisanipun. Mugi-mugi selawat lan salam tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi penutup zaman, Khatamul Anbiya wal Mursalin. Lan mugi-mugi wonten ing yaumul akhir kita angsal syafaatipun sehingga kita sedaya saged kempal wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh rahimakumullah, wabil khusus dumateng panjenenganipun Pak Kiai Haji Khairul Rahman, Bapak Ustaz Hasan Bisri, Bapak Haji Suryadi, saha sedaya kemawon ingkang boten saged kawula biji-biji asma karimipun. Mugi-mugi sedayanipun dipunmulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah enjang menika kita sampun mlebet hari yang ke-8. Mugi-mugi siang kula panjenengan sedaya dipun tampi wonten ngarsa Allah Subhanahu wa taala sehingga kita saged mencapai hasil yang kita harapkan. Bagaimana sudah diterangkan berkali-kali, harapan Allah menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Jamaah sholat subuh rahimakumullah. Sesungguhnya syariat yang Allah berikan atau turunkan kepada Rasulullah untuk umat manusia itu banyak rahasia-rahasia atau hikmah-hikmah. Tentunya hanya orang-orang yang berpikir yang bisa merasakan bahwa itu semua itu ada rahasia di balik perintah. Tanapi menawi tiyang menika namung sing penting lakoni, nggih ulihe ukur nglakoni to. Contone salat. Wonten tiyang salat sing penting aku wis nglakoni. Ketampa karo ora urusane Gusti Allah. Ojo urusanku. Sing penting aku wis salat. Wonten kang sehingga karena tidak tahu dan tidak mengharapkan hikmah, maka bar salat karo saurung salat padha mawon. Sama saja. Enggak ada perubahan. Seperti contoh wonten penutup salat. Ini as'aluka fauzan bil jannah. Iki ora kerasa. Kalau saya itu adalah mohon kepada Allah
menang atau berhasil dengan surga. Rak patek krasa. Singgal assalamualaikum. Assalamualaikum. Leres? Krasa apa ora iku? Hatinya enggak terhayati. Ini as'alukal fauza bil jannah. Assalamualaikum. Semoga keselamatan untuk kamu yang ada di kanan saya. Lalu ini as'aluka fauyabil, ini as'aluka najata minanar wal afwa indal. Kudune matur ini as'aluka najata minanar. Kula nyuwun dumateng paduka ya Allah ditebihaken saking neraka. Lan nyuwun dosa-dosa kula niku dihapus nalika kula dihisab. Sehingga waktu dihisab itu sudah tidak punya dosa. Karena apa? Karena dihapus. Biar pakai krasa. Akibatnya apa? Salamnya, assalamualaikum, assalamualaikum. Bari mencolot, meduk sekolah amben, mencolot jen. Sudah tidak pikir wirida, tidak pikir berdoa. Padahal doa setelah sholat adalah doa yang sangat-sangat mustajab. Iki kula matur kaya iki paham apa ora kira-kira. Mula monggo kita perlu mempelajari nata ati lengi ibadah agar apa? Agar ada asar sujud, bekas-bekas sujud niku karepe nek kula le memahami udo bathuke ana ireng-irenge. Tapi ada perbedaan meningkat baik setelah sholat. Conten kan sing asar itu bekas-bekas sujud ya ono ireng-irenge kuwi ya terserah kalau akan memahami semacam itu. Tapi nek kula paham bekas sujud itu artinya ada bedanya orang yang sujud sebelum sujud dan sesudah sujud. Jelas ya? Artinya ya kita sebagai orang yang sholat marilah semoga dengan pengajian yang hanya beberapa menit ini membangkitkan semangat kula panjenengan untuk hari ini lebih baik daripada kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Artinya selalu ada peningkatan. Begitu juga perintah Ramadan, puasa Ramadan. Ini ada hal-hal yang harus kita sadari dan kita renungkan. Bila puasa itu adalah salah satu bentuk penghambaan kepada Allah yang mana dalam menghambakan itu selama puasa mulai terbit fajar sampai terbenam matahari kita selalu ingat Allah. Contohnya arek jengkel kelingan aku agak poso. Dijak padu jawabnya cukup ini shaibun, aku agak poso. Moh emoh regedegan, moh padu emoh gelut, moh omong elek. Artinya apa? Pada saat kita berpuasa ini kita itu betul-betul merasa ada komunikasi antara diri kita dengan Allah. Jadi nek poso kok ora rumangsa adanya itu ya gagal. Paham mboten iki? Paham napa do ngantuk?
Lalu meneng ki ya tak umat ki dosa. Aku dhewek njerane. Nah, disinilah kita diharapkan dengan puasa meningkatkan iman takwa kita. Sehingga akan lahir perbuatan seperti sholatnya tambah minimal ya segera sholat minimal, syukur meningkatnya jamaah. Enggak, dari puasa itu ada bedanya, ada bekasnya. Dengan demikian akan terjadi ketundukan jiwa. Rumangsa awak dhewe iki wong asor. Awak dhewe iki orang lemah. Tidak punya kemampuan apa-apa. Sehingga awak dhewe dengan puasa itu rasa andam asornya itu muncul karena ingat bahwa yang maha kuasa itu hanya Allah. Dan Allah telah banyak memberikan nikmat kepada kita, di mana banyak orang-orang yang mungkin di sekitar kita masih kelaparan. Sehingga memunculkan jiwa sosial. Jadi nek wong poso kok ora duwe sifat atau muncul sifat kasih sayang, ini puasanya nggak ada apa-apanya. Apa meneh kok ngutangke nganaki? Iso nganaki? Napa? Rentenir. Tapi ya wong dhewe iki kadang kandhane aja cok utang nang rentenir ya. Ya ora gelem. Ini yang terjadi. Sesungguhnya mau menghentikan orang rentenir itu asal orang masih utang wis leren. Termasuk mohon maaf ini agak politik sedikit, tapi masjid itu ya harus politik. Nek wong Islam do semangat tuku nanggone wong Islam. Wong non Islam itu bangkrut. Seperti di Malaysia ini. Alfamart itu banyak yang gulung tikar. Nanti sing mat itu banyak yang gulung tikar. Karena apa? Yang saya baca itu baru 1 bulan saja sudah mulai dia jual murah. Itu di Malaysia. Nah di kita ini kan solidaritas sesama muslim kurang. Bahkan ada nek utang nanggone kancane, nek tuku nanggone wong liya. Kenapa? Suku pendatang bukan asli pribumi kok bisa sugih seperti di tempat kita ini. Ya karena kita itu membeli. Coba kalau nggak ada yang beli, gerakan nggak usah lama-lama. 1 bulan ora tuku nanggone non pribumi, bangkrut nggak betul? Bangkrut. Nanti jual murah. Itu baru 1 bulan, apalagi 2 bulan, apalagi 3. Disinilah kita puasa harus menumbuhkan rasa solidaritas sesama muslim. Ya mungkin masih mikir masjid kok politik, tapi tak ngani goblok ya gelem. Nyatane paham. Semenjak dulu Rasulullah itu memimpin negara, memimpin politik itu dari masjid. Harus tahu. Ya munculnya itu karena apa?
Ya karena ada orang-orang Islam yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Akhirnya mengucapkan fatwa-fatwa yang sesungguhnya bertentangan dengan ajaran Islam. Mari kita berpikir secara positif. Dapat paham ya? Itu hikmah diantaranya kita melahirkan solidaritas. Nah, dengan berpuasa ini kita ini insya Allah akan dapat menahan diri dari sikap tercela. Wau kula aturaken paduya ora. Apa meneh kok nganti colong cukup. Sing angel nanggon poso niku adalah njaga ati karo njaga lisan, njaga kuping, njaga mripat. Niki. Njaga ati pamane sesuk arep bodho, tanggane wis do blonjo. Iki biasane ibu-ibu. Kok nggone dhewe urung. Akibatnya apa? Jamaah tarawih semakin maju larinya. Karena apa? Nek cara biyen jenenge sibuk gawe rengginan. Kalau dulu, nek sekarang apa ya? Namanya apa Pak Haji? Ampun boten damel, tapi mikir ke arep bayar kepiye. Karena apa? Kondisi saat ini kita berbicara Indonesia, ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Saya itu ya di tempat kita yang masih bisa bertahan. Tapi kalau mencari orang yang sekarang duwe beras stok 10 kilo, itu prosentasenya sing ora cukup, ora duwe 10 kilo itu mudah kita jumpai. Tidak punya stok 10 kilo dan tidak punya padi yang siap untuk digiling, itu mudah kita jumpai. Artinya apa? Kondisi masyarakat kita. Disinilah pentingnya dengan puasa kita berpikir masa depan. Akibatnya apa? Ya kita hanya senang sesaat. Contoh BLT, orang nanti kayak mesti senang. Betul? Tetapi masa depannya tidak terpikirkan. Apa BLT itu jelek? Enggak. Bagus. Tapi mungkin lebih bagus kalau meningkatkan sumber daya manusia untuk masa yang akan datang. BLT silahkan, tapi diikuti dengan meningkatkan SDM. Zakat kita itu berapa ton? Tapi karena dibagi nyatus, bagi 2,5 kilo, jadi nek cara panganannya kok kaya selelit. Dan itu dibagi rata, termasuk wong sing ra salat barang. Kalau saya pribadi yang kita pentingkan orang yang salat, orang yang puasa. Kalau menurut saya, orang lain beda boleh. Tapi kita tegas bahwa Islam itu mensejahterakan kawan-kawannya, sesama muslim. Aku muslim ora tau poso be ora poso dijatah. Ya sudah itu. Tapi kalau tidak puasa itu salah satu ciri-ciri tidak iman. Oh, yang diperintahkan puasa orang yang beriman. Nah, orang iman kan tak gelem puasa. Ini tegas, bukan keras. Tapi orang sering nggak siap antara tegas dan keras.
Maka puasa mari menjadikan sebuah pemikiran kebangkitan, memikirkan nasib umat, nek cara berbangsa bernegaranya, memikirkan bangsa yang akan datang. Kira-kira sepakat buat ini. Ini kalau matur koyo iki mangke tak upload teng YouTube sehingga seluruh dunia bisa mendengarkan apa yang saya katakan pagi ini. Ini enggak tanggung kan? Enggak, kita tingkatkan solidaritas kita sesama muslim. Yang tidak kalah penting tadi saya katakan bahwa dengan puasa ini kita noto hati. Noto hati. Dengan apa? Dengan berakhlakul karimah. Monggo. Tugas saya itu hanya menyampaikan hadza siratal mustaqim. Ini jalan yang benar. Tugas saya menyampaikan. Mboten saged damel ndadekake wong niku dadi apik mboten. Nono ati. Sehingga dengan kehidupan berakhlakul karimah akan lahir insya Allah persatuan umat, kebersamaan umat secara lahir dan batin. Dengan tadi saya katakan punya kepedulian dengan sesama, merasa bahwa saudara-saudara kita ini sepenanggungan dengan kita. Sehingga kalau andai kata kok masjid sini zakatnya, amal-amal usahanya, harta-harta yang dimiliki ini bisa contoh anak dari jamaah, inilah jamaah ya wis kok keri-keri disekolahkan, masukkan di pesantren, dibantu dengan uang masjid. Insya Allah orang beramal akan lebih ringan. Walaupun kadang mental kita sekarang ini masih mental senengnya dikei. Jadi mental nyadong, bukan mental memberi. Tapi kalau uang-uang yang terkumpul di masjid ini disalurkan dan masyarakat merasakan nikmatnya, contoh anaknya di sekolah anaknya di pondok ini orang akan beramal itu lebih ringan, lebih banyak tertarik daripada tak kayak ngendindi kayak masjid baik gue gawe meningkatkan kualitas saudara-saudara kita yang tetangga, hingga hasilnya itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Inilah salah satu bentuk kejernihan hati bahwa kita berbuat itu berpikir masa depan. Mudah-mudahan dengan ini kita ini betul-betul akan dapat menumbuhkan kasih sayang dan menyadari bahwa nikmat Allah yang diberikan kepada kita, dan kita punya kesadaran bahwa kondisi saudara-saudara kita ini secara ekonomi masih perlu kita dorong untuk maju. Kita dorong untuk maju. Ya caranya dengan kepedulian kita terhadap jamaah. Sehingga contoh seandainya jamaah kita ini terlilit hutang, kenapa sih nggak dikeluarkan untuk menutup hutangnya? Tapi dengan syarat jamaah. Kalau nggak jamaah ya, kalau di agama lain itu lebih tegas lagi. Kalau nggak jamaah sudah nggak begitu popen. Kecuali orang yang sedang dibidik untuk
untuk murtad. Itu betul-betul diperhatikan. Tapi kalau sudah masuk tidak mau berjamaah ya dibiarkan. Karena untuk apa? Mereka itu tidak ingin dan tidak mau berkumpul di surga Allah. Betul? Betul? Ini harus tegas. Maka mudah-mudahan dengan puasa Ramadan tahun ini dapat meningkatkan satu iman takwa kita kepada Allah, meningkatkan kesadaran kita betapa pentingnya kita ini mentaati sehingga punya kepedulian dengan tetangga, dengan saudara, sehingga diharapkan mungkin 10-20 tahun yang akan datang itu memang repotnya kan yang berpikir 10-20 tahun yang akan datang masih langka. Akibatnya apa? Akibatnya banyak orang tua itu hanya menyiapkan anaknya untuk bahagia sebelum mati. Menyiapkan anaknya untuk bahagia sebelum mati. Tidak mempersiapkan anaknya bahagia setelah mati. Salah satu tanda apa? Anaknya ora sholat santai saja. Betul? Betul? Anaknya ora sholat santai saja. Anaknya ora ngaji, orang ra iso maca Al-Qur'an, sapa sing sedih sing anaknya ra iso maca Al-Qur'an? Kenapa tidak disiapkan? Bab Al-Qur'an itu nanti akan memberi syafaat kepada pembacanya. Pertolongan di akhirat. Siapa yang anaknya nggak bisa baca Al-Qur'an sedih? Sedikit sekali udah di sini dihitung. Yuk mikir ke anaknya. Untuk hidup bahagia setelah mati. Betul enggak ini? Mari kita berpikir. Bahkan kadang orang itu tidak mempersiapkan dirinya untuk bahagia setelah mati. Kalau yang di masjid ini insya Allah memikirkan bahagia sesudah mati. Tapi yang tidak di masjid, yang jam gini masih tidur, betul? Betul? Nah, maka mudah-mudahan menyadarkan kita semua bagaimana pentingnya bahagia setelah mati, dan kita siapkan anak-anak kita besok juga bahagia setelah mati. Maka mari kita ajak anak-anak kita ini untuk sholat. Coba dipikir, sing mau mangkat nang masjid anake sik turu ora digugah. Ayo kita ke surga. Ayo kita ke surga bareng-bareng. Melas, mengkae mau bengi le turu nganti bengi. Ngapa? Dolanan HP. Bahagia. Kalau sampai malam baca Al-Qur'an itu ya masih oke tanda petik. Tapi waktunya sholat ya sholat. Inilah menyadarkan kita semua. Pentingnya kita itu mengutamakan akhirat. Bab al-akhiratu khairu. Akhirat itu lebih bekal dan lebih baik. Matur nuwun, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan untuk para jamaah sekalian. Mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Monggo kita tutup bersama dengan membaca kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.